Kamu pernah punya momen itu, momen di mana kamu benar-benar berdoa. Bukan doa rutinitas, bukan doa yang kamu ucapkan sambil pikiran melayang kemana-mana, tapi doa yang lahir dari tempat paling dalam di dadamu. Kamu menangis, bukan karena ingin terlihat khusyuk, tapi karena memang tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan selain menangis di hadapannya. Kamu mengulang-ulang, kamu bangun di sepertiga malam ketika semua orang tidur. Karena kamu percaya saat itu adalah waktu yang paling dekat. Kamu lakukan semua yang diajarkan. Wudhu, sholat, angkat tangan, dan dengan seluruh hatimu kamu meminta. Tapi tidak terjadi apa-apa. Atau lebih menyakitkan lagi, yang terjadi justru sebaliknya. Dan perlahan, di sudut hati yang paling sunyi, kamu mulai bertanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Apakah saya tidak cukup layak? Apakah doa ini hanya cara kita menghibur diri sendiri agar tidak merasa begitu sendirian? Kalau kamu pernah berada di titik itu, saya ingin kamu tahu satu hal sebelum kita mulai. Kamu tidak sendirian. Dan pertanyaan yang kamu rasakan itu bukan tanda imanmu rapuh. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu serius dengan hubunganmu dengan Tuhan. Hanya orang yang benar-benar peduli yang mau bertanya sampai sedalam itu. Di video ini, saya tidak akan menjawab dengan sabar ya, Allah punya rencana. Itu benar. Tapi kita sudah terlalu sering mendengarnya sampai terasa seperti kalimat yang diucapkan karena tidak tahu harus berkata apa. Saya ingin mengajak kamu melihat lebih dalam, secara rasional, secara filosofis, bahkan secara ilmiah, kenapa doa terasa tidak dijawab dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik keheningan itu. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan. Apa definisimu tentang doa yang dijawab? Mayoritas dari kita tanpa sadar mendefinisikan doa yang dijawab sebagai saya minta A, saya dapat A. Seperti mesin penjual otomatis, masukkan koin, tekan tombol, keluar minuman. Tapi coba pikirkan ini, jika Tuhan benar-benar bekerja seperti mesin penjual otomatis, kamu minta, kamu dapat, maka Tuhan bukanlah Tuhan. Dia hanyalah pelayan kosmis yang menuruti setiap keinginan manusia. Dan kamu tahu apa yang terjadi jika setiap keinginan manusia langsung dipenuhi? Dunia ini akan hancur dalam hitungan hari. Karena keinginan manusia tidak selalu baik, bahkan untuk dirinya sendiri. Al-Quran sudah menyebut ini dengan sangat jelas di surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Ini bukan kalimat penghiburan. Ini adalah pernyataan epistemologis tentang batas pengetahuan manusia. Kamu tidak tahu seluruh variabel dari hidupmu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan jika doamu dikabulkan hari ini. Tapi Tuhan tahu. Jadi masalah pertama bukan doa yang tidak dijawab. Masalahnya adalah kita menggunakan definisi yang salah untuk kata dijawab. Dalam Islam, para ulama dan bahkan hadis Nabi secara eksplisit menyebut bahwa setiap doa orang beriman pasti dijawab, tapi dalam 3 bentuk. Pertama, diberikan apa yang diminta di waktu yang tepat. Kedua, diberikan sesuatu yang lebih baik sebagai penggantinya, sesuatu yang tidak kamu minta, tapi ternyata itulah yang kamu butuhkan. Ketiga, doa itu disimpan, bukan diabaikan, tapi disimpan, dan akan diberikan sebagai pahala di hari kiamat dalam bentuk yang jauh melampaui apa yang kamu bayangkan di dunia. Sekarang dari sudut pandang logika, apakah ada sistem ketiga itu yang bisa kita sebut tidak menjawab? Tidak ada. Yang ada adalah kita tidak melihat jawabannya karena kita hanya melihat satu jenis jawaban. Ini seperti kamu mengirim email kepada seseorang. Kamu minta tolong dipinjamkan uang. Temanmu tidak membalas dengan iya, tapi keesokan harinya dia datang ke rumahmu dan membantumu menyelesaikan masalah yang jauh lebih besar dari sekedar uang. Apakah emailmu tidak dibalas? Atau kamu tidak mengenali bentuk balasannya? Tapi kita perlu jujur, ada orang yang berdoa bukan untuk hal sepele. Mereka berdoa untuk kesembuhan orang yang mereka cintai. Mereka berdoa agar anaknya selamat. Mereka berdoa agar tidak kehilangan satu-satunya yang tersisa. Dan mereka kehilangan itu semua. Jawaban Allah punya rencana lebih baik terasa kejam di situasi seperti itu. Jadi saya tidak akan mengatakannya. Saya ingin kamu melihat dari angle yang berbeda. Mengapa ujian dan kehilangan adalah bagian dari sistem yang adil, bukan sistem yang zolim.
ekstrim. Bayangkan, seorang dokter bedah yang melakukan operasi. Pasiennya kesakitan di meja operasi. Jika kamu tidak tahu konteksnya, kamu akan berpikir dokter itu kejam. Tapi kamu tahu konteksnya. Dia sedang menyembuhkan. Rasa sakit itu bukan bukti kekejaman. Rasa sakit itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 menyebut bahwa orang-orang yang sabar dalam ujian akan mendapat sesuatu yang tidak ternilai. Solawat dari Tuhan langsung kepada mereka dan rahmatnya. Bukan sekedar pahala biasa, tapi perhatian langsung dari Yang Maha Kuasa. Ini bukan logika sabar saja. Ini adalah logika bahwa sistem ujian dan doa adalah bagian dari hubungan, bukan transaksi. Untuk kamu yang mungkin lebih nyaman dengan pendekatan ilmiah, saya ingin berbagi sesuatu yang menarik. Beberapa tahun terakhir, penelitian di bidang neuroscience dan psikologi mulai serius mengkaji efek doa dan meditasi pada otak dan kesehatan manusia. Penelitian dari Duke University, Harvard Medical School, dan berbagai institusi lain menemukan bahwa praktik doa secara konsisten berkaitan dengan penurunan kortisol, hormon stres, peningkatan resiliensi psikologis, dan bahkan pemulihan yang lebih cepat pada beberapa pasien. Yang paling menarik adalah penelitian tentang perasaan didengar. Otak manusia secara neurobiologis merespons perasaan ada yang mendengar saya dengan cara yang sangat nyata. Sistem saraf yang menenangkan tubuh menjadi aktif, kecemasan turun, kemampuan berpikir jernih meningkat. Kita secara harfiah menjadi lebih utuh ketika merasa tidak sendirian. Doa dalam konteks ini bukan ilusi yang kita ceritakan pada diri sendiri. Doa adalah teknologi psikologis tertua yang dimiliki manusia, dan sains baru mulai mengejar untuk memahaminya. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar dari sekedar manfaatnya. Mengapa makhluk yang berevolusi untuk bertahan hidup justru memiliki kebutuhan mendalam untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat? Itu bukan sesuatu yang mudah dijelaskan oleh evolusi semata, dan itu, menurut saya, layak untuk direnungkan. Sekarang saya ingin sampai ke bagian yang mungkin paling jarang disentuh. Seringkali doa terasa tidak dijawab bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena kita belum benar-benar mengenal Tuhan yang kita doai. Tanpa sadar, kita berdoa kepada Tuhan yang kita bayangkan seperti raja yang perlu dilobi, atau hakim yang perlu diyakimkan, atau sosok yang harus kita puaskan dulu sebelum mau mendengarkan kita. Dan dengan gambaran seperti itu, wajar kalau doa terasa berat, karena kita datang bukan dengan cinta, tapi dengan rasa takut tidak cukup layak. Tapi siapa sebenarnya Allah menurut Al-Quran? Surah Qaf ayat 16 berkata, "Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri." Ini bukan puisi. Ini adalah pernyataan tentang sifat kehadiran Tuhan. Dia tidak jauh. Dia tidak perlu kamu berteriak agar mendengar. Dia tidak membutuhkan kamu membuktikan diri dulu agar layak diperhatikan. Dan ada satu hadis qudsi yang saya harap kamu simpan. Allah berkata, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku." Ini dalam sekali maknanya. Bagaimana kamu memandang Tuhan, itulah yang akan kamu rasakan dalam hubunganmu dengannya. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan yang dingin dan jauh, kamu akan merasakan kedinginan dan kejauhan itu. Tapi kalau kamu mulai mengenal Tuhan yang maha dekat, maha pengasih, yang menyebut dirinya Al-Mujib, yang maha mengabulkan, pengalaman doamu akan benar-benar berbeda. Mungkin masalah kita bukan doa yang tidak dijawab. Mungkin kita selama ini berdoa kepada gambaran Tuhan yang belum kita kenal dengan benar. Lalu, bagaimana seharusnya kita berdoa? Coba bayangkan dua jenis percakapan yang sangat berbeda. Yang pertama, kamu menelpon layanan pelanggan untuk menyampaikan keluhan. Kamu tidak peduli siapa yang mengangkat. Kamu tidak ingin bercerita. Kamu hanya ingin masalahmu selesai, cepat, dan sesuai harapanmu. Yang kedua, kamu duduk bersama seseorang yang benar-benar mencintaimu. Ibu, sahabat terdekat, orang yang selalu ada untukmu. Kamu tidak hanya menyampaikan permintaan. Kamu bercerita. Kamu menumpahkan isi hati. Dan bahkan, sebelum masalahmu selesai, kamu sudah merasa lebih ringan hanya karena didengar. Doa yang pertama adalah transaksi. Doa yang kedua adalah relasi. Al-Quran membuka hampir setiap surahnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Qahhar. Tuhan memilih untuk memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang lebih dulu dari sifat-sifatnya yang lain. Itu bukan kebetulan. Ketika kita menggeser cara pandang kita dari saya minta, tolong kasih, menjadi saya sedang berbicara dengan yang paling mencintai saya di seluruh
alam semesta. Sesuatu berubah secara nyata. Bukan hanya secara spiritual, secara psikologis pun berubah. Kita tidak lagi berdoa dari tempat yang cemas dan putus asa. Kita berdoa dari tempat yang percaya, dan kepercayaan itu sendiri sudah merupakan sebuah jawaban, karena ia mengubah cara kita melihat hidup, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita bangkit setelah terjatuh. Saya tidak akan menutup video ini dengan daftar hal yang harus kamu lakukan, tapi saya ingin menitipkan satu pikiran untuk direnungkan kembali. Jika selama ini doa terasa seperti monolog, kamu bicara ke langit dan tidak ada yang merespons, mungkin bukan karena langit itu kosong, mungkin karena kita belum belajar mengenali bahasa jawabannya. Tuhan tidak berbicara dengan notifikasi, Dia berbicara melalui pintu yang tiba-tiba terbuka di saat kamu sudah tidak menyangkanya. Melalui pertemuan yang terasa seperti kebetulan, tapi terlalu pas untuk benar-benar kebetulan, melalui hati yang tiba-tiba tenang di momen yang paling kacau, melalui kehilangan yang jauh di kemudian hari, kamu peluk sebagai salah satu bagian terpenting dari hidupmu. Para filosof menyebutnya providence, Al-Quran menyebutnya tawakul. Berserah bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa yang mengatur segalanya jauh lebih tahu dari kita yang hanya melihat sebagian kecil dari gambar yang jauh lebih besar. Kamu boleh masih skeptis, kamu boleh masih membawa pertanyaan. Itu baik, pertanyaan adalah tanda akal yang hidup. Dan, seperti yang kita bicarakan tadi, Islam tidak pernah takut pada pertanyaan yang jujur. Yang saya harap dari video ini hanya satu hal sederhana. Kamu mau memberi satu kesempatan lagi. Bukan kepada agama yang selama ini mungkin terasa seperti beban, tapi kepada Tuhan yang mungkin belum pernah benar-benar kamu kenal. Karena mungkin selama ini bukan Dia yang diam, mungkin kita yang belum belajar mendengar.